Oke. Jadi alamat webnya Bapak Ibu simpadu.stkppi.ac.id, username-nya itu pakai NIM ya. Password pertama itu untuk mahasiswa baru, mahasiswa 123. Ya. Mahasiswa 123. Ini yang digunakan untuk password awalnya. Oke. Setelah login, nanti mahasiswa baru ini diminta untuk merubah password, Bapak Ibu. Merubah password. Jadi silakan membuat password baru dengan catatan harus mengandung huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Jadi contohnya misalnya Yaspim 123. Jadi password barunya itu Yaspim 123 huruf besar Y, yang lain huruf kecil, dan ada angka Yaspim 123. Terus konfirmasi password baru, saya tulis ulang saja Yaspim 123. Terus masukkan kode, kodenya itu Fagiu. Klik simpan. Setelah klik simpan, oke. Setelah berhasil, kita keluar kembali. Jadi tolong perhatikan baik-baik, khususnya dosen PA yang mahasiswa baru. Jadi nanti dia akan membantu meregistrasikan KRS mahasiswanya. Setelah itu kita login kembali dengan menggunakan NIM yang tadi 213411001, terus passwordnya sudah diganti menjadi password yang tadi, yang Yaspim 123. Jadi passwordnya lagi bukan mahasiswa 123, tapi password yang baru. Yaspim 123. Oke, setelah login, nanti di sini ada menu profil. Oke, jadi tolong juga Bapak Ibu dosen PA yang lama, kalau ada laporan dari mahasiswanya tampilan Simpadunya seperti ini, cuma mahasiswa dan foto mahasiswa, cara memperbaikinya seperti ini. Jadi pertama, klik mahasiswanya. Setelah klik mahasiswa, klik tampilkan data. Oke, setelah data berhasil ditemukan, silahkan diisi semua ini. Diisi mulai dari nomor ponsel utama sampai data yang diisi itu data wali sampai nomor ponsel wali yang diisi. Jadi untuk mengaktifkan Simpadunya harus dulu diisi profilnya. Jadi untuk untuk sementara saya isikan dulu saja data pribadi mahasiswa ini agar KRS-nya aktif seperti itu. Jadi taruhlah pakai nomor HP saya dulu 08183. Nomor ponsel lainnya silakan di copy saja yang di atas. Terus email silakan dimasukkan email yang aktif. Oke, setelah itu alamat ini sesuai dengan yang di KTP, Bapak Ibu. Oke, provinsi, silakan sesuaikan dengan alamat KTP-nya. Provinsinya Sulawesi Selatan, kota Makassar, kecamatan, kalau misalnya kelurahan Bunga Eja Beru. RT ini diisi di 3 digit ya Bapak Ibu. 001 misalnya. Jadi kalau misalnya KTP-nya tidak ada RT, silahkan diisi saja angka sembarang yang jelas 3 digit. RW-nya juga seperti itu, 3 digit. Kode pos, kalau tidak ada kode posnya, silahkan kasih juga angka acak yang jelas 5 digit. Jenis tinggal, nanti diminta juga jenis tinggal. Ada bersama orang tua atau lainnya, saya pilih saja dulu bersama orang tua. Alat transportasi, diisi juga ini. Jalan kaki misalnya, golongan darah A, agama taruhlah agama Islam. Data orang tua, alamat orang tua. Terus provinsinya juga di mana, kotanya di mana. Sulawesi Selatan, kota Makassar. Terus diminta juga nomor KTP ayah, NIK ayah. Jadi
kan masukkan angka 16 digit ya untuk nomor KTP. Terus nicknya, namanya, taruhlah misalnya Amir. Tanggal lahirnya taruhlah 1965. Ini datanya diperoleh dari kartu keluarga mahasiswa tersebut. Terus tanggal lahirnya 12, taruhlah 12, pendidikan misalnya SLTA, pekerjaan petani misalnya, penghasilan 1 juta sampai 2 juta. Terus nama ibu juga diisi ya. Nama nik ibu, nomor KTP ibu. Oke, tanggal lahirnya juga diisi 1970 misalnya, 03. Tanggal 12, terus pendidikan SLTA misalnya, pekerjaan misalnya wira swasta, penghasilan 2 juta, nomor ponselnya ibu, kalau tidak ada nomor HP-nya ibu, samakan saja nomor ponsel anaknya 08124154083. Terus data wali, silahkan dimasukkan data walinya. Nomor KTP-nya misalnya samakan saja. Terus namanya misalnya Ani misalnya. Terus isi juga tanggal lahirnya. Terus pendidikan, SLTP, pekerjaan, taruhlah lainnya, penghasilan, nomor ponsel. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu yang diisi itu saya ulangi kembali, yaitu mulai dari nomor ponsel utama sampai dengan data wali, yaitu nomor ponsel wali yang diisi itu ya. Tidak boleh ada yang kosong. Oke, setelah itu klik update. Jadi untuk men-save-nya itu klik update ya, yang ada logo disket pakai pensil ini, update entry. Klik update entry, klik OK. Nanti muncul notifikasi data mahasiswa berhasil disimpan. Klik OK. Oke, setelah itu yang harus lagi diisi yaitu foto mahasiswa. Klik foto mahasiswa. Setelah klik foto muncul name. Klik nanti tampilkan data, Bapak Ibu. Klik tampilkan data. Setelah klik tampilkan data, jadi yang diupload foto itu harus format JPG atau PNG. Dengan file maksimal itu 500 KB. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pada saat membantu mahasiswanya mengisi Simpado, mengupload fotonya itu tipe fotonya itu harus JPG atau PNG dengan file maksimal 500 KB. Terus silakan upload foto. Oke, silahkan cari fotonya. Cari foto. Oke, kalau sudah ada fotonya, silahkan di-save. Klik update juga, Bapak Ibu. Setelah klik update, klik OK. Nanti muncul file foto telah berhasil di-upload. Oke. Kalau sudah muncul fotonya seperti ini, berarti sudah berhasil, Bapak Ibu. Setelah berhasil, klik keluar ya. Setelah klik keluar, silahkan masuk kembali. Oke, silahkan masuk kembali 213411001. Passwordnya Yaspim123 tadi. Oke, jadi kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu, sudah ada menu profil, pengajaran, sampai aktivitas mahasiswa itu berarti Simpadunya sudah aktif ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang semester di atas, bagi
si padunya yang tadi cuma tampil profil, itu berarti ada data yang kosong. Jadi silahkan saja diarahkan ke mahasiswanya untuk mengisi data kosong. Apakah fotonya tidak ada atau data pribadinya data pribadinya yang kosong, Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk pengisian KRS. Untuk pengisian KRS semester ini agak berbeda karena ada mata kuliah MBKM seperti yang dijelaskan kemarin waktu rapat. Ada beberapa mata kuliah yang ditambahkan yang bisa diprogramkan lintas prodi. Jadi misalnya mahasiswa biologi memprogramkan mata kuliah di prodi ekonomi atau matematika seperti itu. Jadi saya praktekkan dulu bagaimana cara mengisi KRS-nya. Pertama kita login, saya pakai akun mahasiswa saya. 19311067, passwordnya. Oke. Untuk mengisi KRS, silahkan masuk ke menu registrasi mahasiswa. Menu registrasi mahasiswa. Terus pilih semester. Terus setelah pilih semester, oke, saya batalkan dulu ya. Oke. Ini kan kebetulan anak wali saya itu sudah semester 5. Di sini ada datanya, atas nama siapa, tahun masuknya, terus tingkat semesternya, dia semester 5, IPK terakhirnya itu berapa, terus status pembayarannya. Jadi mahasiswa ini sudah membayar 200.000 untuk registrasi, untuk pembayaran awal. Jadi tolong diperhatikan di sini, kalau status registrasinya bayar tagihan, berarti mahasiswanya sudah bisa mengisi KRS ya, Bapak Ibu. Oke, tolong diperhatikan ya, kalau status registrasinya bayar tagihan berarti mahasiswanya sudah melakukan pembayaran dan sudah diinput oleh Ibu Musdalifah dan mahasiswanya sudah bisa mengisi KRS. Kalau status registrasinya daftar tagihan berarti mahasiswanya belum membayar, belum melakukan pembayaran SPP. Kalau status registrasinya perwalian berarti mahasiswanya sudah melakukan pengisian KRS dan dosen PA tinggal memeriksa, tinggal mengapprove KRS mahasiswanya. Oke, jadi terus nanti akan muncul mata kuliah yang akan ditawarkan. Di sini ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4. Tahun 1 itu untuk mata kuliah semester 1 dan 2. Oke. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, kita pending dulu ya, saya pindah ruangan dulu.
Nah, Ibu Alin, serius amat sih. Bagaimana? Lain ku bikin. Banyak orang di kantor. Oke, lanjut. Ibu Elvi sana tegur-tegur kan tidak kumatikan videoku tuh. Tidak perlu serius sekali. Serius, Ki. Pernah bikin Bu Alin. Ada kuliah lihat ini, well membaca kan Pandi pindah ruangan sih. Membaca tak dulu. Oke, kita lanjut Pak Pandi ya. Kemana itu pindah ruangan? Ke sebelah Kak, tunggu. Oh, ada di ruangan itu ada papan tulisnya. Jamilu itu. Lupakan dulu BKD sebentar ya. Wes, canggih namu. Lupakan dulu bereng BKD. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut tadi, Dek. Ya, mendengarkan ya. Oke, jadi saya ulangi, Dek. Untuk masuk ke pengisian KRS, ini akun mahasiswa. Nanti di menu registrasi mahasiswa ya. Menu registrasi mahasiswa, pilih semester. Oke. Di situ ini kebetulan mahasiswanya saya itu sudah semester 5, jadi mata kuliah yang ditawarkan itu ada di tahun ketiga. Jadi bagi mahasiswa yang masih semester 1 ada di tahun 1. Jadi di tahun 1 itu mata kuliah semester 1 dan 2 yang ditawarkan. Jadi kalau program semester ini semester ganjil, jadi yang muncul itu di semester 1 di tahun 1. Untuk tahun kedua itu semester 3 dan 4. Tahun ketiga itu mata kuliah semester 5 dan 6. Tahun keempat itu mata kuliah semester 1 dan 8. Oke, jadi untuk mata kuliah yang semester 5, di sini ada 3 kelas ya. Jadi Bapak Ibu mohon disesuaikan dengan kelasnya. Jadi kalau di STKIP itu kita tidak boleh memilih mata kuliah yang bukan kelas kita. Ya, jadi beda kalau yang di kampus negeri misalnya, kalau kampus negeri bebas mau pilih di kelas mana. Kalau di STKIP itu harus sesuai. Jadi kalau mahasiswanya kelas C, jadi silahkan juga mengambil mata kuliah di kelas C. Di sini ada keterangan kode mata kuliah, terus di belakang jadi di sini ada statusnya SKS berapa, kelasnya ABC, kuotanya berapa orang yang bisa isi, terus isi. Kalau ini 12 berarti anak semester 5 kelas A itu sudah ada 12 orang yang mengisi KRS. Yang kelas B masih kosong, yang kelas C juga masih kosong. Jadi kebetulan mahasiswanya ini kelas C, saya pilih mata kuliahnya juga yang di kelas C. Caranya klik ambil. Klik ambil, nanti mata kuliahnya berhasil pindah di sebelah kanan. Oke, terus mata kuliah aplikasi komputer juga klik ambil. Terus setelah kurikulum, klik ambil. Perilaku hewan, klik ambil. Inovasi pembelajaran juga klik ambil. Ekologi hewan, ambil. Ekologi tumbuhan, ambil. Terus mikrobiologi ambil, terus genetika ambil. Oke. Dan untuk semester ini, semester depan sudah diterapkan mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kodenya kami memberikan kode, yaitu ada kode MBKM di depannya. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau ada kode MBKM berarti mata kuliah itu di kampus Merdeka kan, di Merdeka Belajarkan. Terus untuk yang semester 5 ada MBKM dari Prodi Ekonomi, yaitu mata kuliah Ekonometrika dan Ekonomi Internasional. Terus mata kuliah UMKM dan mata kuliah Media Pembelajaran dari Matematika. Jadi ada 3 mata kuliah dari ekonomi,
dan ada satu mata kuliah dari matematika. Di sini di sisi kanan sudah ada 22 SKS ya, Bapak Ibu, mata kuliah wajib 22 SKS. Maksimal satu semester itu kita ketahui bersama itu maksimal 24 SKS. Jadi silahkan mata kuliah wajib. Nanti boleh mengambil mata kuliah MBKM. Boleh mengambil mata kuliah MBKM. Jadi kalau misalnya 22 maksimal 24 berarti yang bisa diambil itu cuma 2 SKS. Kalau pilih yang 3 SKS itu tidak bisa karena melewati tidak melewati batas tentuan. Jadi kalau kita misalnya klik ambil ekonomi nasional, jadi misalnya mahasiswanya Bapak Ibu itu ekonomi, saya mau program mata kuliah ekonomi misalnya, klik ambil. Oke, di sini juga mahasiswanya. Jadi sudah 24 SKS. Yang saya masih ingin tanyakan di pihak jurusan, apakah MBKM ini kan setiap semester itu ada MBKM. Saya cek di semester 1 ada juga MBKM di bawah. Saya cek di semester 3 ada juga mata kuliah MBKM. Yang saya mau tanyakan sama pihak prodi khususnya biologi dan ekonomi serta matematika, apakah mahasiswa yang semester 5 boleh memilih mata kuliah MBKM yang ada tadi di semester 1, 3 atau bahkan di semester 7? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu Ketua Jurusan Biologi Ekonomi. Saya persilahkan dulu Ibu Erni atau Ibu Nina atau Ibu Uci, seperti apa? Ya, saya silahkan dulu. Ya. Bagaimana penerapannya Bapak Ibu jurusan? Apakah anak semester 5 boleh memprogramkan mata kuliah MBKM yang dibawa? Artinya dia berada di level semester 1, semester 3, atau bahkan bisa program semester 7, mata kuliah MBKM. Ya, saya silakan dulu Ibu Erni atau Ibu Nina atau Ibu Uci. Bagaimana hasil rapatnya kemarin dengan Pak Ahmad? Supaya kita satu suara. Baik Pak Pandi, saya menambahkan ya. Saya menjawab. Jadi kan kalau misalnya kan di semester 5 kan misalnya dan MBKM ini kan baru berlangsung. Jadi misalnya mahasiswa yang bersangkutan itu memilih untuk MBKM-nya di jurusan di prodi pendidikan matematika misalnya ya, pendidikan ekonomi mahasiswanya mau MBKM-nya untuk pendidikan di atau MBKM di prodi pendidikan matematika ya toh. Nah, misalkan jadi tentu mulai dari mata kuliah yang dasar. Jadi tidak mungkin langsung mengambil mata kuliah yang tingkatannya tinggi tanpa harus mengambil mata kuliah hierarkinya. Artinya mata kuliah dasarnya. Jadi tentu kalau misalnya mata kuliah tersebut ada di semester 1 misalnya, jadi tentu mengambil di mata kuliah di semester 1. Begitu untuk memenuhi ya. Seperti itu dari saya. Oke, jadi dari pihak matematika tidak menyarankan memilih mata kuliah MBKM yang tidak selevel ya? Ya. Maksudnya level semesternya berbeda. Enggak, begini, enggak kan misalnya kan semester 5, terus mau mendalami prodi pendidikan matematika, mahasiswa ekonomi misalnya, mau mendalami matematika, tentu mengambil mata kuliah yang dasar yang notabene-nya biasa berada pada semester awal, begitu. Jadi kalau dia misalnya langsung mengambil semester 3 dan mengabaikan semester 1, siapa tahu di semester 1 ada mata kuliah yang paling dasarnya. Jadi misalkan di semester 3 itu ada misalkan trigonometri. Kemudian kan mata kuliah hierarkinya kan ada di semester 1 misalnya. Jadi tentu dia harus mengambil di semester 1 dulu kan.
Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan mata kuliah yang dasarnya dulu maksudnya. Kemudian nanti bersyarat untuk mengambil mata kuliah yang lanjutannya. Begitu. Jadi tentunya mata kuliah tersebut kan ada di semester-semester bawah. Jadi diperbolehkan berarti. Seperti Jadi itu dari saya. Oke. Jadi saya perlihatkan kembali yang struktur KRS-nya tadi ini mahasiswa, Dek. Oke. Supaya kita lihat, Bu. Oke, Bu Ci, kita lihat Bu Ci yang saya tampilkan. Bu Ci, kita lihat. Bu Ci, enggak kedengaran suara tak, Bu Ci? Ya, maaf tadi. Ya, oke. Kita lihat ini apa yang saya lihat. Iya, saya lihat. Ini semester 5 kan? Oke. Ya, betul semester 5. Di sini di semester 5 ada mata kuliah khususnya yang matematika ya, media pembelajaran matematika. Ini tidak bisa diambil ya. Kalau menurut tadi Bu Ci. Harus ke semester 1. Iya. Harus ke semester 1 yaitu landasan matematika. Iya. Jadi tentu ada mata kuliah dasarnya dulu yang tentu harus diluluskan dulu. Seperti itu. Ini agak membingungkan terus terang. Saya sebagai dosen juga bingung bagaimana nanti mahasiswanya. Masalahnya apa kita tahu kan ini landasan matematika ini mata kuliah dasar, mata kuliah prasyarat. Iya, saya kira apa yang kemarin diberikan ke kami di bagan itu, misalnya ini ada di level semester 5, itu yang bisa diambil. Iya. Sebenarnya bisa. Ada yang bisa, kalau yang misalkan seperti misalnya hanya satu saja ya di situ media pembelajaran. Iya. Ya. Berarti bisa bersamaan berarti yang di semester 1 kalkulus begitu. Yang kemudian kalkulusnya sudah lulus Bu Ci. Karena sudah kan ekonomi ya. Ekonomi ada kalau misalnya ini mahasiswa biologi nih Bu Ci, mahasiswa biologi nih Bu Ci. Misalnya di biologi kan misalkan trigonometri misalnya. Trigonometri ada semester 3. Trigonometri itu di semester 3. Di tahun kedua di semester. Ya, ada di semester 3. Ya. Apa hubungannya trigonometri dengan media pembelajaran? Karena media pembelajaran itu kan dibuat berdasarkan materi-materi dasar yang ada di mata kuliah sebelumnya seperti kalkulus, trigonometri kan. Jadi mereka memang harus mengetahui konsep dulu kemudian bisa membuatkan media pembelajarannya. Media pembelajaran kan terkait dengan alat peraga ya. Jadi kalau misalkan terkait alat peraga sudut-sudut misalnya, tentu harus mempelajari tentang trigonometri yang terkait dengan sudut-sudut. Oke, jadi kalau menurut saya sebaiknya mungkin MBKM ini menurut mungkin saya salah ya. MBKM dapat mata kuliah prasyarat yang bisa langsung diprogram tanpa lewati satu kuliah yang ada putus-putus. Ini menurut saya, siapa tahu salah. Mungkin kalau yang biologi, prodi biologi atau ekonomi, Bu Nina atau Ibu Erni, minta tolong dulu. Pulang Mika apa? Pulang Bu Ci, minta tolong dilihat dulu di sebelah Bu Ci. Oke. Siapa Pak Andi? Saya lihat sebelah. Masih ada? Pak Reza, minta tolong. Mana ini kajur ini? Aduh, kenapa suara ahli hisap di situ? Halo. Ya, bisa Bapak didengar? Ahli hisap. Nada Kak. Halo, Pak Pandi. Halo, telepon kapan?
Halo, tes. Tunggu. Nggak didengarkan. Didengar, Ji. Jaringanku. Bicara, Miki. Tunggu, putus. Putus. Halo Bandung itu, halo Bandung. Halo, Bandung. Oke, Werni, silakan Werni. Tes. Halo, Bandung. Oke, kedengaran. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut dari Bu Uci tadi terkait dengan MBKM ini. Menurut kami dari ekonomi, untuk MBKM ini yang semester 3 itu dia bisa mengambil mata kuliah di semester 1 dengan semester 3. Kalau semester 7 itu tidak bisa, 7 itu bisa mengambil juga yang di atas semester 1. Mengganggu, Kak. Kecilkan dulu suara. Mungkin ada yang join beberapa di situ. Ya. Aman? Oke, lanjut. Kenapa? Ya, lanjut Ibu Erni. Iya. Baik, saya lanjut. Tadi saya ulangi untuk semester 3 itu untuk ekonomi dia bisa mengambil MBKM di semester 1 dan 3. Kemudian untuk semester 7 ini mereka bisa bebas memilih baik di semester 1, 2 sampai 6 itu terserah untuk mahasiswa semester 7. Semester 5 dia juga bisa masuk untuk semester 2, 3 atau 1. Kemudian untuk MBKM di ekonomi sendiri ini saya lihat tidak ada mata kuliah prasyarat, jadi semua selesai untuk 1 semester. Contoh misalnya untuk mata kuliah pengantar bisnis ini sudah tidak ada lagi lanjutannya. Jadi dia selesai 1 semester. Oke, jadi jadi seperti yang tadi saya contohkan, jadi anak semester 5 bisa MBKM mata kuliah semester 1, iya. Semester 3, bahkan semester 7 ya. 7 bisa, dia bebas memilih. Pasti Werni, jadi untuk bebas. Kalau biologi Bu Nina, bagaimana Bu Nina, sama? Kalau biologi? Ya, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mahasiswa semester 3 itu bisa mengambil untuk di semester yang sama, semester 3 dan 1 di bawahnya. Kalau semester 5 sama, mahasiswa semester 5 untuk di semester 5 juga. Kalau tuh mahasiswa semester 7 bisa untuk semuanya, semester 3 dan semester 5. Tidak bisa Jadi yang tadi kalau semester 5 ya, kayak ini, sesuatu boleh ke bawah atau tetap saja? Kalau semester 5, tetap di semester 5. Kalau 3, 1 dan 3. Kalau mahasiswa semester 3 bisa. Kalau semester 3 boleh turun? Semester 3, dia turun semester 1. Iya, bisa memprogram semester 1 dan 3. Oke, saya ulangi nah. Semester 5. 7 bisa semuanya, semester 3 dan 5. Pelan-pelan dulu Bu Nina. Ini yang semester 5 tadi. Semester 5 enggak boleh turun. Minum dulu Bu Nina. Bisa diturun tapi tidak bisa di atasnya. Oke. Jadi semester yang sama dan bisa di bawah terus ini. Kalau semester 7 bisa ke semuanya. Ya. Ketawa. Oke, jadi yang sama Pak Pandi, semuanya matematika aja seperti itu saya kira. Tapi kita ada mata kuliah bersyarat tak tadi Bu Ci? Memang karena saya kira memang takutnya Bu Ci itu tidak ada yang mau pergi pilih matematika. Jam ya ada syarat sebenarnya karena saya merdeka belajar, jadi ganjil semua. Nah, kita kembali lagi pada konsepnya, ya kan, bahwa mereka yang memprogram MBKM itu adalah akan mengajar matematika nanti, begitu. Itu kan konsep MBKM yang awalnya memang ditanamkan, yang kita sepakati bersama. Jadi memang
yang mengambil MBKM matematika nanti adalah yang bisa mengajar matematika juga, ekonomi, mengajar matematika juga. Dan memang seperti itu, bahwa contohnya seperti tadi, bahwa media pembelajaran, kalau mereka program media pembelajaran tanpa memprogram trigonometri, sebenarnya bisa, tapi modal pengetahuan waktu SMA-nya yang dia pakai, tapi kan tidak seperti itu. Jadi memang sebaiknya seharusnya mereka program trigonometri dulu. Kalau bersamaan sih mungkin misalnya yang semester 5 program media pembelajaran yang ada di semester 5 juga, tapi bersamaan dengan itu memprogram juga trigonometri mungkin bisa. Bisa seperti itu. Tapi kalau hanya memprogram media pembelajaran tanpa memprogram trigonometri, saya kira tidak seperti itu. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang harus, artinya pada saat dia program trigonometri itu ada penguatan materi di situ untuk bisa dia lebih yakin membuat media atau alat peraga mungkin, ya, atau seperti itu. Terima kasih. Tapi Pak Andi, kalau saya begini sebenarnya kemarin kan saya diamanahkan sama Bu Werni untuk jadi ketua tim ini, tim penyusun MBKM. Jadi sebenarnya sederhana caranya berpikir kita MBKM ini. Kalau mahasiswa program dia harus duduk di kelas yang dia program. Misalnya ekonometrika kan sudah jalan juga. Internalnya itu mahasiswa dari ekonomi. Jadi kalau ada orang biologi atau matematika yang mengambil ini, dia harus duduk di ekonomi di kelasnya. Begitu aja sebenarnya. Iya, masalah prasyarat atau tidak, saya kira kalau ada prasyarat lagi, bukan lagi Merdeka Belajar namanya, Bu. Iya, terus terang. Kalau ada prasyarat lagi, bukan lagi Merdeka Belajar namanya, karena ini Merdeka Belajar itu dia mahasiswa tidak mendalami suatu mata kuliah yang akan menjadi ahlinya nanti, tapi mahasiswa hanya ingin kompetensi tambahan yang akan menunjang karirnya nanti, misalnya sebagai pendidik. Taruhlah matematika. Matematika kan nanti diajar di SMA itu ada matematika ekonomi, jadi dia harus ambil ekonometrika untuk menunjang kompetensinya mengajar matematika ekonomi atau bidang studi ekonomi. Begitupun dengan yang lain. Misalnya ekonomi mengambil mata kuliah di biologi, apakah yang memang spesifik biologi, misalnya istiologi. Jadi dia bisa implementasikan di materinya nanti ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi kelautan atau ekonomi sumber daya. Jadi begitu sebenarnya sederhananya. Jadi ditampilkan saja paketnya MBKM untuk ganjil dan genap supaya mahasiswa bisa menembak apa yang dia mau pelajari. Jadi ini kan Merdeka Belajar sebenarnya ada 3 golongan nanti. 3 golongan secara garis besar. Yang pertama mahasiswa memang yang tidak mau ambil, ya tidak usah dipaksa ambil. Nah, dia namanya mahasiswa reguler yang mau kuliah di program studinya sendiri sampai semester akhir. Terus yang kedua golongan mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah di prodi lain sebagai tambahan kompetensi. Ini sebenarnya yang dibahas hari ini. Nah, jadi kalau dia mengambil di ekonomi atau biologi atau matematika, ya dia harus duduk di kelasnya ekonomi tanpa syarat. Terus yang ketiga golongan mahasiswa yang tidak mau kuliah. Tidak mau kuliah artinya dia mau keluar misalnya dalam bentuk 8 kegiatan. Nah, misalnya dia ikut kursus startup, bikin startup atau bikin video kreator di lembaga yang berlisensi atau resmi. Itu bisa dikonversi di mata kuliah kalau ekonomi bisa media pembelajaran, terus dia dikonversi bisa di kewirausahaan. Jadi begitu sebenarnya sederhananya. Intinya kalau syarat atau tidak itu kita bisa kaji lagi bagaimana, tapi menurut pemahaman saya bahwa Merdeka Belajar ini sebenarnya sederhana di cara berpikir. Mahasiswa di mana mau duduk? Kalau dia ambil ekonometrika, dia harus duduk di kelasnya Bu Sulfaida misalnya yang mengajar ekonometrika.
Nah, itu dia harus duduk di situ di dalam kelasnya. Entah itu mahasiswa ekonomi atau mahasiswa biologi atau mahasiswa matematika, dia harus ikut duduk di situ. Jadi konsepnya itu kan sudah lama, misalnya kayak di luar negeri dia mau belajar apa, dia duduk di kelas itu. Tapi atas dasar misalnya legalitas artinya harus di KRS-kan. Oke, Pak Reza. Jadi iya, begitu sebenarnya anunya, konsepnya yang saya pahami, Pak Fandi. Iya. Saya Saya tambahkan Pak Fandi, dari Pak Reza memang saya setuju seperti itu, Pak. Misalkan tadi yang dicontohkan oleh Pak Fandi bahwa di semester 5 itu ingin, jadi si mahasiswanya itu ingin memprogram media pembelajaran, ya kan? Jadi memang bebas, silahkan. Tapi dia akan menjadi kesulitan memahami, menguasai, kan dia memprogram mata kuliah itu ingin menguasai kan. Nah, dia akan kesulitan menguasai itu kalau tidak, atau mungkin kalau tidak dikatakan kesulitan akan tidak itu ya tidak akan menguasai dengan baik lah kalau tidak memprogram mata kuliah trigonometri seperti itu, Pak Reza. Jadi kalau di sini kebebasan yang seperti Pak Reza maksudkan tadi itu kan memang seperti itu memang. Tapi di saat dia memilih media pembelajaran, dia menguasai itu harus didukung oleh mata kuliah lain begitu. Iya, cocok nih Bu Ci. Cuma dasar dari media pembelajaran itu di ekonomi misalnya yang mau memprogram matematika di mata kuliah itu kan sudah ada memang juga dasarnya. Kita juga punya misalnya pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik itu sudah menjadi dasar ketika dia mau memprogram ini. Jadi itu sebenarnya masalah interpersonal saja, mahasiswa mau memilih kompetensi tambahan apa yang dia mau ketahui. Yang paling penting sebenarnya kurikulum itu di awal, dia harus kurang, misalnya minimal 19 SKS saja satu semester. Kenapa ada MBKM yang dia harus program di mata kuliah lain. Tapi mahasiswa begini Bu, artinya jangan kita berpikir mahasiswa itu akan program MBKM. Jangan dipaksa, karena ada tuh mahasiswa yang tidak mau gitu kuliah di jurusan lain, itu jangan dipaksa. Terus misalnya mahasiswa yang sudah terlanjur, misalnya yang semester atas, itu wajib ada tabel konversi mata kuliah untuk mengkonversi mata kuliahnya sehingga itu tidak diulang kembali di mata kuliah MBKM atau mata kuliah kurikulum baru. Ya sebenarnya untuk langkah awal, saya saran saja, begitu saya modelnya Pak. Mau ambil satu, mau ambil dua, dan mau tidak ambil sama sekali itu boleh. Itu boleh. Jadi jangan di PA ini, saya harapkan jangan memaksa mahasiswa untuk mengambil ini, mengambil MBKM. Karena kenapa? Ya itu haknya mahasiswa. Terus kalau dia mau ambil, ya kita harus terangkan bahwa dasar pengambilan ini tuh harus ada, misalnya minimal pernah dijalani begini. Tapi kalau dia mau tetap ambil, ya silahkan saja. Jadi begitu saja Bu Ci, artinya jangan dipersulit mahasiswa dengan syarat-syarat ini, karena di semester lalunya dia sudah punya dasar. Makanya MBKM itu kenapa diterapkan di semester 6 ke atas atau 5 ke atas, karena dia harus sudah punya dasar mengenai tentang pilihan mereka di MBKM. Jadi begitu saja. Kalau syaratnya pun ditetapkan, yaitu sebenarnya internalnya prodi. Tapi kalau misalnya dia mau memilih, boleh juga sesuai dengan bebannya dia. Tapi kalau dia tidak mau memilih, ini yang harus diketahui sama PA, itu jangan dipaksa. Jadi itu tadi 3 golongan mahasiswa ini yang harus diketahui, yang tidak mau MBKM ada memang. Terus yang kedua yang mau internal saja. Terus yang ketiga mau eksternal, saya mau kuliah di perguruan tinggi lain, boleh, dengan syarat ada MOU antar perguruan tinggi atau pertukaran pelajar modelnya. Jadi seperti itu sebenarnya. Untuk awal kita sederhana dulu lah, sederhanakan dulu ya. Ya, jadi untuk yang mahasiswa yang tipe 3 tadi itu mungkin belum ya Pak Reza? Iya, belum. Kenal dulu, ya kita coba-coba dulu ini. Oke Bu Ci, ini Bu Ci. Jadi untuk MBKM Prodi Matematika harus betul-betul ada pertimbangan ya bagi dosen PA untuk misalnya kalau ada mahasiswanya yang mau memilih mata kuliah matematika ya.
Iya. Jadi memang kalau seperti yang diutarakan tadi Pak Reza, ada penjelasan pada saat dia memilih satu mata kuliah misalnya di matematika ini. Jadi memang ada penjelasan seperti yang tadi yang diutarakan Pak Reza, bahwa untuk memilih ini sebaiknya harus pilih ini. Tapi kan kita kembalikan lagi ke mereka mau pilih atau tidak. Betul. Bisa seperti itu juga. Silahkan. Ya. Oke, saya lanjut, Dek. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan saja fokus di mata kuliah wajibnya dulu mahasiswanya. Terus kalau misalnya mahasiswanya mau mengulang, silahkan misalnya kalau anak semester 5 mau mengulang mata kuliah semester 3-nya yang tahun lalu tidak lulus, ya silahkan pilih tahun kedua. Terus pilih mata kuliah yang tidak dilulusi. Lalu klik misalnya, jadi untuk semester 3 di Prodi Biologi itu cuma 2 kelas ya, kelas A dan B. Kelas A itu reguler, yang B itu non-reguler. Jadi diharapkan yang mahasiswa non-reguler juga memilih mata kuliah yang di non-reguler. Jadi contohnya misalnya mahasiswa saya ini tidak lulus di mata kuliah belajar dan pembelajaran di waktu tahun lalu, jadi saya mahasiswanya misalnya mau mengulang, jadi dia klik ambil, jadi mata kuliahnya berhasil pindah, tapi dia di bagian atas. Jadi ada keterangan mata kuliah ini mata kuliah semester 3. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau misalnya mahasiswanya sudah tidak ada yang mau ditambahkan, mahasiswanya langsung saja diarahkan mengklik selesai registrasi. Klik selesai. Kalau dia masih klik simpan sementara, lalu dia keluar dan masuk kembali, itu masih bisa merubah mata kuliah ya Bapak Ibu, masih bisa menambah, masih bisa membatalkan, seperti itu. Tapi kalau sudah dia kunci, selesai registrasi, ini sudah tidak bisa dirubah dari sisi mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah tidak bisa membatalkan, sudah tidak bisa menambah. Kalau dia sudah klik selesai registrasi. Oke, taruhlah saya mahasiswanya ini sudah mengklik selesai registrasi misalnya. Sudah mengunci. Nanti muncul keterangan klik selesai registrasi, artinya rencana studi akan dikunci dan diajukan oleh ke dosen wali. Klik OK. Oke, statusnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini muncul cetak kartu rencana studi. Jadi sebelum pandemi, dulu ini KRS-nya di print. Setelah di print lalu dibawa ke dosen PA. Tapi selama pandemi corona, KRS ini sudah jarang di print. Langsung saja dosen PA approve. Oke. Jadi seperti itu. Jadi di menu-menu ini ada menu KSM. Jadi KSM itu cetak semacam KRS juga. Jadwal kuliah, mahasiswanya bisa lihat jadwal kuliahnya. Terus kehadiran, dia bisa juga lihat kehadirannya. Ujian mata kuliah, dia bisa cetak kartu ujian mahasiswa. Di sini bisa. Terus nilai mata kuliah, dia bisa lihat nilainya per semester. IPK-nya seperti itu, cetak transkripnya juga bisa. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah mahasiswanya tadi klik selesai registrasi, silahkan dosen PA mengapprove KRS-nya. Oke, coba saya login pakai akun dosen saya. Oke, setelah login, nanti masuk di menu registrasi perwalian. Pilih semester. Oke, di sini muncul daftar mahasiswa anak PA Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya yang kelas C ini masih ada datanya 41 orang, di sini muncul 41 orang. Di sini statusnya ada status registrasi tertulis daftar registrasi. Artinya tadi yang saya katakan kalau daftar registrasi itu belum bayar. Ya, kalau daftar registrasi itu belum bayar. Kalau bayar tagihan sudah bayar tapi belum isi KRS. Kalau statusnya yang ini tadi yang dibawa yang akunnya yang saya gunakan itu statusnya input mata kuliah. Kalau statusnya input mata kuliah berarti dosennya, dosen PA tinggal memeriksa, mengapprove KRS-nya. Cara mengapprove-nya klik edit.
Setelah klik edit, di sini muncul juga tabel seperti yang tabel dari sisi mahasiswa tadi. Ada mata kuliah yang telah diambil, ada mata kuliah yang ditawarkan. Dosen PA berhak membatalkan, menambahkan mata kuliah mahasiswanya atas dasar tertentu. Misalnya, ini mahasiswanya IPK-nya 3,89. Oh, saya rasa mahasiswa ini sudah cukup pintar. Saya mau tambahkan mata kuliah, misalnya mata kuliah MBKM misalnya, klik tambahkan. Tapi atas dasar mahasiswanya juga mau. Kalau tidak mau, ya tidak usah dipaksa seperti dibilang Pak Reza. Terus kalau misalnya dia mau belanja ke semester 7, bisa. Di STGB memungkinkan, yang jelas sesuai kesepakatan tadi 24 SKS per semester. Jadi di semester 7 itu ada mata kuliah yang 2 semester. 2 SKS maksud saya. Jadi silakan konsultasi dengan mahasiswa konsultasi dengan dosen PA, begitu pun dosen PA bicara dengan anak walinya, bilang silahkan tambah mata kuliahmu supaya cepat selesai. Jadi kalau mahasiswanya juga mau, klik ambil saja. Nanti diklik ambil, nanti di kolom sebelah kanan itu bertambah, jadi 24 SKS. Jadi anak ini belanja, istilahnya belanja mata kuliah di semester atas. Jadi ada mata kuliah wajib diambil di semester 5, mata kuliah semester 7. Kalau mahasiswanya juga mau, ya klik approval registrasi. Kalau sudah diklik approval, berarti proses perwalian sudah selesai. Kalau sudah proses perwalian sudah selesai, mahasiswanya sudah muncul di absen mata kuliah yang telah diambil tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus di menu ini juga ada menu perwalian, terus bagian submenu mahasiswa wali. Di situ kita bisa lihat IPK mahasiswa kita semua. Kita bisa kontrol. Oh, misalnya ini mesin. Oh, IPK-nya 1,99. Pada saat isi KRS dia pilih juga mata kuliah semester 5. Kita berhak batalkan. Kita tanya, tidak usah program dulu mata kuliah semester 5, ulang saja dulu mata kuliahmu yang di bawah itu. Yang semester 3, semester 1. Tidak usah dulu ikut di mata kuliah dengan temannya. Masih banyak mata kuliahmu yang tidak lulus. Seperti itu. Jadi membantu nanti mahasiswanya tidak pada saat di akhir semester 8 tidak banyak yang di SP-kan misalnya, tidak bisa juga selesai tepat waktu dengan IPK yang bagus. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang mau bertanya terkait pengisian KRS ini? Iya, saya mau bertanya Pak Fandi. Iya. Ini kan tadi batas maksimal pengambilan mata kuliah itu 24 SKS. Kemudian anak-anak itu kalau misalnya dia tambah-tambah terus sampai lebih dari 24 bisa ya? Mereka bisa, Bu. Nanti di sini saya taruhlah di sini 24 lah. Kalau saya klik ambil lagi, nanti ada muncul notifikasi mata kuliah ini gagal tambahkan jumlah SKS diambil melebihi batas. Jadi tidak bisa juga. Oh iya, tidak bisa juga nih, karena nanti saya khawatirnya dia mau ambil semua itu kan. Kemarin memang dia tidak bisa klik karena masih belum finishing ya. Ya. Nah, ini nanti kalau sudah finishing sekalinya dia isi pergi ambil semua, nah jadi 30 SKS. Ya. Oke, jadi enggak. Cara tidak. Terus ada juga info tambahan, kalau misalnya mata kuliahnya sudah diklik ambil dan tidak berhasil pindah ke kanan, coba perhatikan notifikasinya, apakah jangan sampai jadwalnya bentrok. Tapi kalau misalnya levelnya sama, masih sama di semester 5, insya Allah tidak bentrok. Tapi kalau dia program ke bawah atau program ke atas, khususnya yang eksekutif, kan eksekutif itu cuma 2 hari, Sabtu Minggu. Susah tidak bentrok. Beda kalau yang reguler 4 hari kuliahnya, Senin sampai Jumat. Kalau yang dengan MBKM tidak ada yang bentrok ya itu ya? MBKM itu ikut kuliah dengan mahasiswa. Kan itu MBKM mata kuliah wajib di prodi asalnya yang sementara berjalan sekarang. Iya, yang di prodi. Iya, betul. Ya, jadi mata kuliah. Semoga tidak bentrok.
Semoga tidak Ya kan bentrok. bisa jadi begitu toh? Karena Bisa ada jadi juga bentrok. mata kuliah MBKM. Ya. Iya, begitu saja. Siapa tahu ada yang mau karena memang Iya. dengan khususnya di biologi itu dengan komposisi mata kuliah wajib yang seperti itu sepertinya agak sulit mahasiswa mau ikut MBKM. Iya. Dia terlalu berat mata kuliah wajibnya itu yang harus dia selesaikan. Iya. Saya salut sama prodi ekonomi karena prodi ekonomi sudah kurikulum baru. Saya perlihatkan kurikulumnya. Nah. Di semester 7 itu cuma KKLP skrip, KKLP magang 3 saja semester 7. Beda yang biologi agak masih padat sampai semester 7. Masih padat dia karena ininya bebannya banyak. Iya. Saya ke mata kuliah prodi ekonomi 21. Oke, ini semester ini. Prodi ekonomi itu cuma 2 mata kuliah wajibnya. KKLP sisa magang 3. Terus ini MBKM 2 mata kuliah. Dan info tadi yang dibilang Bu Erni, anak semester 7 bisa MBKM ke bawah. Bisa. Jadi lebih bagus lagi. Iya, jadi bagus untuk yang ekonomi. Tidak berat nih semester 7. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Hadir semua. Ya, siapa ini? Al-Juhani. Oh, kalau untuk mahasiswa baru deh, kapan ada NIM-nya? Oh ya, terkait NIM-nya mahasiswa baru, insya Allah hari Senin, Bu. Semoga hari Senin sudah ada. Saya tunggu juga datanya dari Ibu Indira. Kalau yang matematika sudah ada. Oh iya. Ya. Oh iya, jadi mungkin. Ya, silakan tambahkan Bu Mus terkait pembayarannya. Siapa tahu ada info tambahan Bu Mus? Iya, putus-putus jaringan, Van. Iya, di mana? Di mana gitu? Oke. Lanjut Bu Mus. Itu. Jadi mungkin sekedar info untuk dosen PA baru. Kalau mungkin sudah dapat NIM-nya, nanti kita langsung saja catat berapa jumlah pembayarannya. Nama, NIM, jumlah pembayaran saja dulu kita kirim, tapi tetap kita catat di Excel. Begitu juga dengan dosen PA yang sudah lama, minta tolong tetap kita catat di Excel. Jangan sampai beda pembayaran awal pada saat nanti kalau misalnya di laporan akhir beda lagi. Jadi kita lihat baik-baik itu jumlah pembayarannya, jangan sampai slip lama. Ini karena biasa begitu mahasiswa. Iya, saya kira itu saja, Van. Iya. Aku sambungin dulu Bu Musdi. Iya, iya. Karena ini nanti akan ada 194 orang yang pakai slip lama dari UKT. Masalahnya ini begini Bu Mus, ada beberapa orang yang tidak pernah melapor, dihubungi tidak bisa. Jadi ada beberapa orang itu yang kosong pembayaran awal UKT-nya. Itu nanti mungkin bisa disesuaikan dengan data PA. Jadi kalau menurut saya Bu Mus, nanti ada data itu saya kirim di grup PA. Itu kita pegangi saja, jangan dulu diinput sampai ada data dari PA. PA, iya. Karena nanti kita bingung sendiri, kita bingung itu yang mana yang benar, apa data yang saya punya atau data yang dimiliki PA. Oh iya. Jadi nanti saya sesuaikan saja dengan dosen PA yang dikirim dengan yang sama kita. Iya betul. Oh iya Kak. Datanya itu ada di grup PA, Oh iya. Siap. Terus siapa tahu ada PA yang masih bingung dengan UKT. Iya. Karena itu UKT juga memang membingungkan Bapak Ibu karena dia itu diberikan secara penuh di semester ganjil dan genap 2020-2021. Itu secara penuh, tidak ada mau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, semuanya itu dibayar full SPP-nya. Jadi itu mahasiswa yang sudah bayar lunas dengan uangnya sendiri di semester lalu, di tahun akademik lalu 2020-2021 itu bisa dia pakai untuk pembayarannya di semester ini. Begitu Bapak Ibu. Ini nanti saya dengan Ibu Mus yang ini yang gawangnya, siapa tahu ada yang bingung. Karena memang membingungkan. Bertanya Kak soal UKT tadi. Jadi tetap dilaporkan ke Ibu Mus itu Kak yang dapat UKT beserta listnya atau langsung diaktifkan sendiri?
tetap dilaporkan, tidak bisa diaktifkan sendiri. Maksudnya diaktifkan sendiri bagaimana? Maksudnya otomatis dari Ibu Mus langsung aktifkan tidak. begitu. Tetap kita lapor. Oh iya Kak. Iya, nanti Ibu Mus yang cocokkan datanya, data dari kita dengan data yang sudah ada yang saya berikan ke Ibu Mus. Kan ada data dari saya. Karena biasanya begini, mahasiswa itu juga tidak mengerti, sudah dikasih mengerti juga tidak mengerti bahwa yang tahun lalu itu sudah dilunasi semua. Kadang mereka juga tidak paham, jadi ada yang bayar lagi itu. Paham, Ki? Iya, Kak. Ya, biasanya ada yang bayar lagi. Jadi dia bayar lagi padahal dia sudah punya deposit. Dia sudah bayar di awal semester ganjil lalu. 200.000 kah, 500.000 kah, itu ada yang dibayarkan. Dan itu ada datanya, di saya ada datanya, di PA juga pasti ada datanya, tetapi kadang data itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Ada mahasiswa yang belakangan baru dia tahu kalau dapat UKT. Akhirnya sudah lunas SPP-nya. Itu ada beberapa yang begitu. Jadi itu tolong, minta tolong sama PA, karena kasihan mahasiswa kalau sampai dia tidak tahu bahwa ternyata dia sudah melunasi pembayaran. Begitu, Dik, Bapak Ibu. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum ditutup, saya perlihatkan dulu ekuivalensi mata kuliah khususnya prodi ekonomi yang berubah struktur kurikulumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen PA yang ya ini. Jadi ada 10 mata kuliah yang di kurikulum 2017 itu yang di tabel kiri ini sudah dihilangkan, diganti dengan mata kuliah yang ada di sebelah kanan ini di kurikulum 2021. Jadi misalnya mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen itu yang di semester 1 itu di kurikulum 2021 itu dihilangkan, dirubah menjadi mata kuliah pengantar manajemen. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu yang dosen PA yang mahasiswanya tidak lulus dulu di mata kuliah ini, terus pada saat mau mengulang dia pusing mata kuliahnya yang mana, ini hasil konversinya itu pengantar manajemen. Begitupun juga dengan akuntansi 1, penggantinya pengantar akuntansi. Terus matematika ekonomi, gantinya juga matematika ekonomi dan bisnis. Terus manajemen operasional, gantinya ini pemasaran. Teori organisasi, dikonversi nilainya ke magang 1. Terus akuntansi 2, yang tidak lulus akuntansi 2 itu mengulang mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Terus akuntansi koperasi, ekonomi koperasi, ekonomi moneter, diganti perekonomian bisnis, hukum perdata dagang, diganti hukum bisnis, dan praktek wirausaha diganti UMKM. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen ekonomi bisa, nanti saya share nanti di grup dosen supaya kalau ada mahasiswanya yang bertanya, Pak, kalau mata kuliah ini sudah tidak ada, saya mau mengulang. Silahkan mengulang mata kuliah yang ada di tabel ini, yang disesuaikan dengan ekuivalensinya. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja karena sudah jam 5. Jadi harapan saya terakhir mohon disosialisasikan tadi itu terkait mata kuliah MBKM yang ada di STKIP. Jadi pada saat nanti mahasiswanya mengisi KRS, mahasiswanya bingung, sudah tidak saya lagi dulu. Bapak Ibu bisa jelaskan. Jadi seperti ini, ada mata kuliah baru lagi. Penerapannya seperti ini, boleh dipilih, boleh juga tidak. Oke, saya rasa cukup. Pak Pandi. Ya, silakan Bu. Ya. Tadi kan ada mata kuliah pilihan, misalnya mau ambil MBKM mahasiswa, terus nggak cukup SKS-nya, bolehkah dia batalkan mata kuliah pilihannya, baru pilih MBKM? Bagaimana ya? Boleh sepertinya kalau mata kuliah pilihan pada dasarnya boleh dibatalkan. Ya. Boleh dibatalkan. Iya, terima kasih. Lalu mengambil dibatalkan juga enggak apa-apa, gemuk nanti hasilnya. Iya, jadi nanti di transkrip nilainya STKIP itu ada
mata kuliah MBKM bergabung di situ di transkrip. Bergabung ada kode yang tadi. Seperti itu. Jadi kalau mahasiswanya program MBKM jadi gabung di transkrip nilainya seperti itu. 20 minimal 20 SKS. Oke. Saya absen dulu di ada jika ini orangnya. Ibu Eka ada jika Ibu Eka? Tidur Mika apa? Ibu Haryani? Hadir Jakodon dari tadi. Ada suara. PA baru. Iya, karena main sama ini bocah. Iya tuh. Oke. Ibu Humera, ada Ibu Humera ini? Hadir. Ibu Bunga? Asesor. Iya, hadir. Ibu Ernin, apa pakai jaketnya mau terbang? Bu Eci, Ada Ja. Ada Ibu Eci? Hadir ya. Itu. Mendengar. Mat, gimana sih Mat? Absen semua. Ada juga. Bukan jadi gunung, kayak di gunung itu. Putus. Nggak di gunung sih Kak, di jalan Kak, di pinggir jalan Kak ini. Iya. Bu Hajar, ada Ibu Hajar ini? Hai. Pak Rusdianto, Kanto, ada jadi Kanto? Ada di musola. Oh. Wih. Ada Giga, Panto? Ada Ja. Di mana kita Dari tadi menyimak. Oke, makasih Bapak Ibu. Izin lift ya. Mana Saya yang tutup nih Bapak Ibu Dek. Nih, yang kumpulan dulu tanda tangan. ini Maaf dari sini. Sekali MBKM, tetap MBKM mahasiswa. Iya. Nah pas saya minta anak PA-nya baru tidak mengerti. Kalau saya semester 7. Kanto itu masih swasta. Nanti telat lagi si KRS. Bah. Ali itu Robertus Patut itu selalu. Robertus Patut. Patut sekali itu memang, aduh. Oke, Bapak Ibu, makasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam.